Kerajaan Sunda dan Galuh. Dahulu ada kerajaan kembar, yaitu kerajaan Sunda dan kerajaan Galuh. Mereka berpisah dan menyatu sampai 3 kali. Jadi awalnya ini mereka terpisah, lalu menyatu, terpisah, menyatu, terpisah, dan menyatu kembali. Pertama, kerajaan Sunda dan Galuh dipersatukan kembali oleh Raja Sanjaya pada tahun 723 Masehi. Kemudian Sunda Galuh terpecah lagi pada tahun 759 Masehi. Raja Bangga memerdekakan Sunda dari kekuasaan Galuh. Kedua, tahun 819 Masehi. Rakyat Luus naik tahta di Sunda bergelar Prabu Gajah Kalon. Ia menyatukan kembali kerajaan Sunda dan Galuh dalam satu pemerintahan. 1382 Masehi, Wastu Kencana membagi Tatar Sunda kepada kedua putranya. Sunda pun kembali terpecah menjadi Sunda dan Galuh. 1482 Masehi, Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi naik tahta di Sunda. Ia kembali menyatukan Sunda dan Galuh ke dalam satu pemerintahan, serta merebut Lampung dari Majapahit. Kerajaan Sunda kemudian berganti nama menjadi Pajajaran. Sebelum menjadi Pajajaran, Sunan Gunung Jati yang lahir di pesisir utara Galuh, setelah tinggal cukup lama di Kesultanan Demak, pada tahun 1479, akhirnya kembali lagi ke tanah airnya dan menyebarkan agama Islam di sekitarnya hingga menikah dengan putri kerajaan Galuh sampai mendirikan Kesultanan Cirebon yang ada sekarang. Kesultanan Banten dari pernikahan antara Sunan Gunung Jati dan putri kerajaan Galuh. Lahirlah seorang anak laki-laki bernama Maulana Hasanuddin. Sang putra diberi tugas oleh ayah untuk mengembangkan wilayah di Banten pada tahun 1527. Terjadi penyerbuan di Sunda Kepala atau Pelabuhan Pajajaran bersama putranya Gunung Jati, dan Kesultanan Demak berhasil merebut pelabuhan tersebut yang kemudian diganti nama menjadi Jayakarta. Ini merupakan Jakarta. Wilayah Banten resmi menjadi kerajaan atau kesultanan pada tahun 1552 oleh Maulana Hasanuddin. 27 tahun kemudian, kerajaan Pajajaran resmi runtuh ketika ibu kotanya yaitu Pakuan ditaklukkan oleh Kesultanan Banten. Setelah kekuatan Kesultanan Banten menguat dan stabil di Jawa, Kesultanan Banten mengembangkan pengaruh ke wilayah luar Jawa termasuk pesisir selatan Sumatera seperti Lampung. Di sini saya akan menjelaskan transisi kerajaan sebelum terjadi Mataram kuno. Sebelum berdirinya kerajaan Mataram kuno, wilayah Jawa Barat merupakan bagian dari pengaruh kerajaan Kalingga yang berkembang di pesisir utara pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi. Kalingga dikenal sebagai kerajaan bercorak Buddha dan sempat diperintah oleh Ratu Sima yang terkenal akan keadilannya. Namun, seiring waktu, Kalingga mengalami kemunduran dan pusat kekuasaan bergeser ke pedalaman yang lebih subur dan strategis secara spiritual, yaitu wilayah bumi Mataram. Dalam masa transisi inilah muncul tokoh penting bernama Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, yang membangun kekuasaan baru di wilayah tersebut. Berdasarkan prasasti Canggal 732 Masehi, Sanjaya mendirikan lingga sebagai lambang pemujaan Siwa dan menandai berdirinya kerajaan Hindu baru, yaitu Kerajaan Mataram kuno. Dari sinilah dimulai era kejayaan politik dan kebudayaan tanah Jawa yang kelak melahirkan karya-karya agung seperti Candi Prambanan dan Borobudur. Sekian penjelasan dari Kesultanan Banten dan Kerajaan Mataram kuno. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.